Lebih kurang 1 minggu lagi, pertarungan gelar divisi kelas berat ringan UFC akan digelar untuk acara utama UFC 313 di T-Mobile Arena Paradise, Amerika Serikat. Dan pasangan yang akan mengisi acara utama ini merupakan satu pasang petarung yang sebelumnya sudah lama diinginkan oleh penggemar agar segera berjibaku di oktagon. Sang juara Alex Pereira melawan Magomed Ankalaev. Pertarungan ini tentunya menarik perhatian khususnya penggemar Rusia. Dan semua perhatian itu terutama menyangkut setelah siksaan yang cukup panjang yang dialami Ankalaev di promosi MMA terbaik tersebut. Dan setelah mendapat kesempatan ini, Magomed sebaiknya bisa menggunakannya semaksimal mungkin. Karena ketika dia memerlukan jalur tembakan gelar ini, promosi sama sekali tidak pernah memberikan semacam hadiah kepadanya. Dan malahan Ankalaev bisa sampai pada titik ini, tidak lain dari perjuangannya melalui keringat dan darah. Dan kini, waktunya telah tiba untuk memahkotai jalan yang berduri dengan sabuk juara. Todo mundo merece, mas eu não sou o cara para decidir. Acho que as pessoas têm que perguntar isso pro Dana White, eu tô pronto para qualquer um. Ну, я не знаю, почему UFC делает так, но мы понимаем, что Феррейру оберегает. Perjalanan Ankalaev bersama UFC dimulai sejak lama, tepatnya pada tahun 2018. Kemudian Magomed bertemu dengan Paul Craig di promosi tersebut sebagai awal karirnya yang mengecewakan melawan petarung Skotlandia itu. Hal itu terjadi pada saat-saat terakhir ronde ketiga, Ankalaev terjebak dalam posisi segitiga, dan pertarungan terpaksa dihentikan 1 detik sebelum bel pertanda pertarungan berakhir berbunyi. Akibatnya Magomed menderita kekalahan dalam pertarungan debutnya yang merupakan satu pukulan telak baginya. Dari kekalahannya ini, Magomed masih mampu menunjukkan bahwa dia memiliki ketabahan moral yang luar biasa. Dia mulai menenangkan dirinya sembari menghadapi beberapa pertarungan ke depannya. Dan akhirnya, Magomed mampu mengalahkan siapapun lawannya satu demi satu. Sementara UFC masih menantikan kemampuannya untuk lebih membuktikan lagi apa yang dimilikinya, Magomed mulai melemparkan keinginannya untuk bertarung dengan petarung elit di divisinya. Dan orasinya sudah berlangsung lama, terlebih lagi kepada jalur kemenangan tembakan gelar. Dan bukannya tidak memiliki bekal selama masa orasinya ini, Magomed pada saat itu memiliki catatan 9 kemenangan beruntun. Namun meski demikian, Ankalaev masih juga disebut sebagai pesaing untuk melawan beberapa pesaing lainnya. Padahal dari rekor pencapaiannya ini, bisa saja jika UFC ingin memberinya satu hadiah peluang ketembakan gelar lebih awal dari saat ini. Namun masalahnya adalah Magomed berperilaku rendah hati. Selain juga UFC sebenarnya tidak menyukai orang-orang yang dalam kesulitan lalu menjual pertarungan mereka. Nah, dari bentuk dua sifat ini, dengan yang satu penuh rasa kerendahan hati, sementara yang satunya lebih mengedepankan ego, akibatnya Ankalaev terpaksa harus bertahan dan menunggu kesempatannya. Hal keegoan promosi yang paling menonjol pada saat penggemar masih ingat tentang pertarungan nominasi perebutan gelarnya melawan Blachowicz. Ankalaev mampu mendominasi sepenuhnya dengan pertarungan jarak dekat. Namun kelihatannya promosi memiliki alasan lain dengan tidak menyukai hasil dari kemenangannya itu setelah banyak menghabiskan waktu di arena. Ditambah lagi adanya penilaian juri yang berbagi dan akhirnya bernilai kontroversi. Situasi sebenarnya sudah sangat sulit bagi Ankalaev, meskipun dalam tanda kutip sang lawan mengakui kekalahannya pada saat itu. Namun pada hakim telah membuat keputusan mereka, dan pada saat itu spontan banyak penggemar yang menganggap bahwa Ankalaev akan segera menuju tembakan gelar. Sayangnya harapan itu belum juga pernah terjadi. Menyadari tentang siapa dia dan siapa promosi, Ankalaev kembali berjuang dengan penuh kerendahan hati. Lawan yang berikutnya datang dari seorang pesaing asal Brasil, Johnny Walker. Sepertinya pada saat itu Ankalaev hanya butuh mengalahkan orang ini untuk segera ke pertarungan gelar. Namun lagi dan lagi seolah berbau drama dari pertarungannya tersebut. Walker tidak bisa melanjutkan pertarungan setelah adanya kesalahpahaman antara petarung Brasil tersebut dengan seorang dokter oktagon. Tentu saja ini menjadi satu hal yang paling menggelitik, bagaimana bisa hanya gara-gara kesalahpahaman dengan petugas kesehatan pertarungan langsung dihentikan. Padahal momennya tidak menampilkan adanya bentuk cedera atau kesalahan Ankalaev di saat melancarkan serangannya. Tentu saja dari komedi putar ini menjadi highlight perbincangan media selama berminggu-minggu. Akhirnya promosi kembali menggelar pertarungan ulang di antara keduanya, sekaligus menutup pembicaraan yang bernuansa drama dari pertarungan pertama mereka.
Sukses melewati Walker dengan kemenangan KO pukulan, tentunya pesaing Makhakala ini bisalah dibawa ke pertarungan gelar untuk yang selanjutnya. Anehnya Magomed kembali mengalami penyiksaan yang lain dengan dihadapkan kembali ke sesama pesaing Alexander Rakic. Meski penyiksaan masih berlanjut, namun Magomed tetap menampilkan sifat kerendahan hatinya. Setelah menerima ini, dia hanya mengatakan bahwa dia siap membuktikan levelnya kepada promosi meskipun itu harus berkali-kali, hingga dia benar-benar merampas kesempatan pertarungan gelarnya walau secara paksa sekalipun. Rakic pun akhirnya dapat dikalahkannya dengan keputusan bulat dari Dewan Juri. Meskipun mungkin promosi sebenarnya menginginkan kemenangan lewat penyelesaian, namun untuk saat ini promosi tersebut sepertinya tidak bisa lagi mengumbar alasan mereka. Dan akhirnya berkah dari kesabaran tersebut, Ankalaev akhirnya mendapatkan kesempatan untuk meraih gelar melawan Alex Pereira di UFC 313. Dana White segera mengumumkan pertarungan gelar tersebut dengan tanggal yang bertepatan dengan ibadah wajib sang penantang di bulan Ramadan ini. Dalam hal ini CEO UFC tersebut pernah mengatakan, "Aku tidak tahu berapa lama negosiasi dengan Ankalaev mengenai gelar itu berlangsung. Mengapa aku membuatnya bertarung di bulan Ramadan? Kami memiliki banyak petarung muslim, dan apa yang kita lakukan jika mereka semua bertarung di bulan tertentu? Bagaimana jika mereka adalah juara atau pesaing? Kami punya jadwal. Kalian diberi kesempatan, jika kalian ingin menggunakannya silakan saja bertarung," kata Dana White beberapa waktu lalu pada acara konferensi pers di kejuaraan Power Slam. Meskipun demikian, Magomed akan menjalani apa yang mungkin merupakan pertarungan paling penting dan yang paling menguntungkan di sepanjang karirnya. Pasalnya dalam pertarungan gelar tersebut, baik sang juara maupun penantang menerima persentase tertentu dari penjualan siaran berbayar yang tentu saja sangat memengaruhi biaya akhir. Tren ini dapat dilihat pada contoh Umar Nurmagomedov yang ambil bagian dalam pertarungan gelar pertamanya melawan Merab Dvalishvili pada bulan Januari. Untuk pertarungan terakhirnya melawan Cory Sandhagen, dia hanya menerima sekitar $460.000. Sementara pertarungan dengan Dvalishvili malah memberinya sebesar $1,1 juta meskipun Umar menerima kekalahan di pertarungan itu. Nah, dari pertarungannya ini, Ankalaev akan mendapatkan juta pertamanya dalam satu pertarungan. Dalam pertarungan terakhirnya melawan Alexander Rakic, Magomed hanya memperoleh $410.000. Dan untuk kemenangan KO dalam pertarungannya dengan Johnny Walker, dia juga hanya menerima sebesar $560.000 saja. Dan tentunya ini akan sangat berbeda dengan Pereira yang jelas mendapatkan bayaran yang jauh lebih besar darinya. Nah, Alex Pereira adalah salah satu petarung dengan bayaran tertinggi di promosi, dan berpenghasilan beberapa kali lebih besar daripada Magomed. Sang juara ini menerima sebesar $750.000 hanya untuk masuk ke dalam oktagon, dan hanya Israel Adesanya dan Islam Makhachev yang menerima $1 juta untuk tampil di segi 8. Selain itu, John Jones sebagai petarung yang lebih tak terjangkau lagi dengan menerima bayaran $3 juta untuk penampilannya melawan Steve Miocic. Dari pertarungan terakhir Pereira melawan Jiri Prochaska dan Khalil Rountree, sang juara itu memperoleh penghasilannya sebesar $2,1 juta dan $2,7 juta. Sementara rekor hadiahnya sebesar $2,8 juta untuk kemenangannya atas Jamal Hill di UFC 300. Namun, pertarungannya dengan Ankalaev kemungkinan besar akan menjadi pendapatan yang paling menguntungkan bagi Pereira. Pasalnya minat dari pertarungan ini sangatlah besar, hingga jumlah siaran yang terjual lebih banyak dari pertarungan-pertarungannya yang sebelumnya. Dan tentu saja acara utama UFC 313 itu juga didukung oleh beberapa pertarungan elit lainnya seperti Justin Gaethje melawan Rafael Fiziev. Ini berdasarkan dari penampilan Gaethje yang memiliki tingkat bayaran setara dengan sang juara divisi. Bayaran di awal hanya untuk masuk ke dalam kandang, Gaethje telah menerima $500.000. Dan bayaran di awal ini juga seperti yang diterima oleh Merab Dvalishvili yang memegang sabuk kelas bantam. Dan dua pertarungan terakhir highlight dengan Dustin Poirier dan Max Holloway adalah pertarungan perebutan gelar. Meskipun untuk sabuk BMF, Gaethje menerima persentase dari penjualan siaran berbayar dan memperoleh masing-masing $1,3 juta dan $2,6 juta. Namun kali ini sepertinya Gaethje akan kehilangan bayaran sebesar itu, karena dia datang bukan lagi sebagai seorang juara BMF.
Namun dapat dipastikan bahwa dia tidak akan mengalami kerugian dalam hal finansial di pertarungannya tersebut. Nah, bagi Magomed Ankalaev mungkin meskipun telah mengetahui jumlah besaran bayaran yang akan diterimanya, namun satu hal yang paling terdepan dari tekadnya tersebut adalah menjadi juara divisi kelas berat ringan. Untuk memantapkan niatnya ini, Magomed telah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Hingga untuk urusan media sosialnya, sejak dia memasuki kamp pelatihannya telah dijalankan oleh manajer. Dan ini hanya bentuk keseriusannya dengan mengurangi asupan-asupan yang kurang berguna dari luar. Selain itu, sepertinya Magomed Ankalaev bukanlah satu lawan yang dianggap enteng. Cukup lama dia menyadari tidak pernah menerima hadiah dari UFC, dan sekarang inilah waktu baginya untuk menghadiahkan dirinya dengan hadiah berupa sabuk kejuaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.